Selamat sore teman-teman, saya Sebastian Sunaga. Kali ini saya akan membahas tentang ritus Gereja Timur atau rumpun Gereja Timur, khususnya Gereja Timur Antioquia atau rumpun Antioquia. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Gereja Katolik itu bukan hanya berkembang di Barat saja atau khususnya Gereja Katolik Roma ya, tapi ada beberapa juga yang masuk ke Gereja Timur dan mereka ini terpisah dari Gereja Katolik Roma tapi masih dalam satu rumpun yaitu Katolik. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rumpun Antioquia. Dalam rumpun Antioquia ini ada 3 ritus. Yang pertama itu ritus Surya, yang kedua itu ritus Meronit, dan yang ketiga itu ritus Melankarese. Ya, ritus Surya itu berada di wilayah Yunani, sementara ritus Meronit itu keberadaannya itu di wilayah Libanon. Lalu ritus Melankarese itu dia berada di wilayah India bagian selatan. Ya, baik teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa di rumpun Antioquia ini ada 3 ritus, tapi masing-masing ritus ini dia mempunyai karakteristik dan sejarahnya masing-masing. Contohnya seperti ritus Surya. Ritus Surya ini awalnya itu mereka itu melakukan liturgi itu berasal dari liturgi kuno Antioquia. Lalu setelah itu mereka mengalami perpecahan dan menyebut karena pada waktu itu ada satu buah konsili yang dinamakan konsili Chalcedonia. Lalu ada beberapa kaum yang menerima konsili itu. Setelah itu ada juga yang menolak. Tapi kaum yang menerima konsili Chalcedonia menyebut dirinya adalah kaum Malaki. Ya, dan perayaan liturgi yang berada di ritus Surya ini, kalau di wilayah perkotaan mereka masih menggunakan bahasa-bahasa Yunani, itu bahasa nasional mereka. Terus kalau udah masuk ke daerah-daerah pedalaman, mereka menggunakan bahasa daerah atau bahasa Surya. Sementara itu karakteristik yang dimiliki oleh ritus Surya ini, mereka mempunyai 80 anafora. Anafora-anafora ini dari anaforanya para rasul. Lalu apa liturginya itu sangat lama, memiliki 6 bacaan. Bacaan-bacaannya itu terdiri dari bacaan-bacaan hakim-hakim, kebijaksanaan, nabi-nabi, dan surat-surat Paulus. Lalu yang terakhirnya adalah Injil. Sementara ritus Maronit itu dia awalnya sebenarnya nggak berada di wilayah Libanon Selatan, di wilayah Libanon, tapi awalnya itu berada di wilayah Suria. Namun pada tahun itu ada ekspansi dari kaum muslim sehingga orang-orang yang berada di wilayah Suriah atau orang-orang Katolik yang berada di wilayah Suriah mereka melarikan diri ke wilayah pegunungan Lebanon, sehingga mereka membentuk satu buah tradisi. Mereka mempertahankan itu di atas pegunungan Lebanon. Lalu pada tahun 1821 mereka mulai mengikuti konsili atau mulai bergabung dalam gereja Roma. Baik teman-teman, tadi kan di ritus Surya itu ada 6 bacaan. Sekarang di ritus Maronit ini dia bacaannya nggak lama. Bacaan itu hanya terdiri dari surat-surat Paulus dan Injil, hanya 2 bacaan saja. Lalu bagaimana dengan ritus Melankarese? Ya, ritus ini awalnya berasal dari Antioquia yang dibawa ke wilayah India bagian selatan pada abad ke-16 atau 17, sekitar 18 begitu. Mereka ini adalah satu buah komunitas yang didirikan oleh Rasul Thomas. Mereka melakukan ritus ini karena mereka melakukan penolakan terhadap latinisasi di wilayah bagian Malabar atau ritus Malabar. Ya. Sementara dalam ritus Melankarese ini sebenarnya perayaan-perayaan liturginya itu masih menggunakan bahasa-bahasa lokal atau menggunakan tradisi-tradisi lokal, seperti bahasa kerennya bilang akulturasi, itu percampuran budaya dengan liturgi. Begitulah teman-teman. Sementara bahasa-bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Melayam. Bahasa Melayam itu bahasa India ya, bahasa India di bagian selatan. Terima kasih. Ya, sekian teman-teman penjelasan dari saya. Semoga dapat menambah wawasan baru bagi kita, dapat bermanfaat, dan jangan lupa like ya teman-teman.